Gini ya, dengar. Kamu tadi bilang, Gus, bahwasanya Muhammad kaya. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung harta rampasan Muhammad itu berapa ratus miliar itu. Tapi saudara-saudara, satu-satunya nabi yang meninggalkan utang sampai sekarang belum dibayar adalah Muhammad, saudara-saudara. Satu-satunya nabi yang meninggal dalam keadaan berhutang adalah Muhammad. Mau tahu dalilnya? Muhammad sampai menggadaikan baju perangnya kepada orang Wahyudi sampai sekarang belum ditebus. Memang sulit, saudara, sulit. Berat ini. Makanya Gus Wapi, ketika saya baca hadis, Muhammad ini kok seperti suka-sukanya orang yang ngarang hadis. Muhammad mengajarkan jangan berdusta. Bahkan dalam keadaan bercanda pun gak boleh berdusta. Muhammad yang sama mengajarkan boleh berdusta di dalam 3. Ini apa-apaan sih, Gus? Gimana diskusi kayak begini? Aduh, nangis ini Gus Wapi. Terus ini yang kedua nih. Murid Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Loh, Gus Wapi makanya baca. Nih, saya bacakan. Matius 28, kita mulai dari ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lu jelas. Di mana murid-murid itu? Aduh. Matius 28 ayat berapa tadi saya catat? Matius pasal yang ke-28 dimulai dari ayat 16. Ya. Terus apa lagi? Masalah saya jadi nih kan. Nah, mati di jalan Allah kamu bilang tadi kan? Ini saya catat nih. Barang siapa mati di jalan Allah, maka dia itu hidup. Pertanyaannya, apakah Muhammad mati di jalan Allah? Di mana ceritanya Muhammad mati di jalan Allah, Gus Wapi? Di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tidak akan mungkin dipengaruhi oleh setan. Surat An-Nahl ayat 99. Catat, Gus. An-Nahl 99. Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya itu tidak akan bisa kena pengaruh setan. Tapi di dalam hadis, saudara-saudara, Muhammad kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Dan kita tahu sihir itu datangnya dari mana, Gus? Sihir itu datangnya dari Syaiton. Muhammad kena pengaruh sihir. Artinya Muhammad di bawah guna-guna, di bawah pengaruh setan. Padahal Al-Quran berkata, apa Al-Quran katakan? Orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tiada mungkin kena bisa pengaruh setan, saudara-saudara. Itu tanda bahwa mustahil Muhammad mati di jalan Allah. Di dalam ayat Al-Quran apa dikatakan? Jikalau dia mengada-ngadakan perkataan, maka akan aku potong urat pembuluhnya. Tapi apa? Ketika Muhammad meninggal, dipelukan Aisyah. Ya Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus aortaku. Siapa yang mengancam akan memutuskan pembuluh darah Muhammad? Kalau Muhammad mengada-ngadakan? Allah. Tetapi di dalam hadis dikatakan, Muhammad berkata di hari meninggalnya, terasa sekarang pembuluhku mau terputus pembuluhku. Dia berkata begitu kepada Aisyah. Ayo, jawab. Meninggal dunia, saudara-saudara. Senyumnya udah dipaksa bener senyumnya. Maksa senyumnya. Berat, saudara-saudara.